Di lanskap kekuasaan informal Indonesia, jarang ada nama yang begitu melegenda, ditakuti, namun sekaligus dicintai seperti Sahara Oloan Panggabean, atau yang akrab disapa Olo Panggabean. Lahir di Tarutung pada 24 Mei 1941, Olo bukan sekadar nama besar, tapi sebuah institusi yang mendefinisikan ulang batas antara dunia keras dan kedermawanan di kota Medan. Sejak muda, Olo sudah akrab dengan kerasnya kehidupan jalanan petisah Medan. Lingkungan inilah yang menempanya menjadi pribadi yang tegas dan tak kenal kompromi. Momen penting dalam perjalanan kekuasaannya terjadi pada tahun ke-1969 setelah berpisah dari Organisasi Pemuda Pancasila. Olo bersama Syamsul Samah mendirikan Ikatan Pemuda Karya atau IPK. Di bawah kepemimpinannya, IPK menjelma menjadi kekuatan politik, sosial, dan bisnis yang masif. Salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh di Sumatera Utara. Pusat kekuasaannya, sebuah kediaman mewah di Jalan Syekip, Medan, yang dijuluki banyak orang sebagai Gedung Putih. Tempat ini bukan sekadar rumah, melainkan pusat komando untuk seluruh jaringan bisnisnya yang luas. Dari sinilah Olo Panggabean disebat-sebat mengendalikan berbagai sektor usaha, mulai dari jasa pengamanan, penagihan utang, hingga isu mengenai bisnis perjudian besar yang membuatnya nyaris tak tersentuh oleh hukum pada masanya. Kisah Olo Panggabean adalah sebuah paradoks yang berjalan. Di satu sisi, ia adalah Godfather, sosok yang ditakuti karena pengaruhnya yang meluas. Ia bahkan tercatat pernah terlibat ketegangan serius dengan aparat kepolisian, termasuk insiden dengan Brimob dan konflik terbuka dengan Kapolri saat itu, Jenderal Sutanto, terkait pemberantasan praktik ilegal pada tahun ke-2005. Reputasinya di dunia keras memang tak terbantahkan. Namun, di balik citra seram itu, ada sisi lain yang membuat namanya begitu dihormati. Olo adalah seorang filantropis yang luar biasa murah hati, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Ia sering membantu membiayai pengobatan warga miskin, menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah, hingga membangun tempat ibadah. Semua itu dilakukannya dalam diam, tanpa mengharapkan publisitas. Dan bahkan, seringkali ia meminta agar namanya tidak disebutkan. Aksi kedermawanan Olo yang paling mengguncang publik nasional terjadi pada tahun ke-2004. Saat itu, ia menanggung seluruh biaya operasi pemisahan bayi kembar Siam, Anggi dan Anjali, yang harus dilakukan di Singapura. Tindakan yang menelan biaya fantastis ini menunjukkan bahwa di balik citra kekuasaan yang keras, ada hati yang sangat peduli terhadap penderitaan rakyat kecil. Olo Panggabean meninggal dunia di Medan pada 30 April 2009 di usia 67 tahun setelah berjuang melawan komplikasi penyakit. Meskipun ia memilih untuk hidup melajang sepanjang hayatnya, kepergiannya diantar oleh ribuan orang yang memadati jalanan Medan. Ini adalah bukti nyata betapa besar simpati dan rasa hormat yang diberikan masyarakat kepadanya. Olo Panggabean adalah cerminan kompleksitas kekuasaan di Indonesia. Ia mengajarkan bahwa di dunia yang keras sekalipun, kedermawanan bisa menjadi kekuatan yang lebih besar daripada hukum, menjadikannya seorang legenda yang tetap hidup dalam memori kota Medan sebagai Godfather yang kontradiktif, ditakuti oleh penguasa, tetapi dicintai oleh rakyat jelata. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.